Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya? Aku gak percaya namanya azab. Hai guys, kali ini gue akan merangkum sebuah film yang menggambarkan kalau hidup memakai orang dalam akan jauh lebih sukses ketimbang hidup cuman modal kerja keras doang. Karena ya gue gak bisa berkata-kata apa-apa lagi dah, tinggal tonton aja ini. Skuy. Kisah ini berlatar pada sebuah pasar di kota Nganjuk City, di mana terlihat seorang builder kuli yang sedang meremas-remas dadanya hingga membuatnya sedikit terangsang dan jatuh secara mendadak. Dan ketika dibangunkan, mereka pun langsung memulangkan bapak ini karena mengira akan melakukan persmekdonan di kasur. Nah, sepulangnya anak si bapak bernama Fajar kurang ajar yang dulu pernah bermain di pelukis buntung pura-pura buntung. Ia pun melihat bapaknya dalam keadaan sekarat seperti lagi mengambil ancang-ancang ingin memisahkan nyawa dari raganya. Kamu jangan pernah putus asa mengejar cita-citamu. Fajar bilek, anjas, cita-cita gue jadi astronot, gimana cara ngeraihnya? Tak berselang lama setelah memberi pesan immortal Fajar, ia pun memulai ancang-ancangnya dan ketika dicek nadinya oleh Fajar yang kebetulan lulusan IPA, ia pun sudah tak merasakan denyut nadi yang mengalir di tangan bapaknya. Ya elah, baru film dimulai udah cosplay jadi yatim. Saat pemakaman bapaknya, si mak yang lagi menyemangati anaknya agar diberikan izin untuk mencari duda kaya raya yang suka giveaway-kan paus di aplikasi Geblek, datanglah kakak Fajar yaitu Ronan yang begitu baik hati dengan mencoba menyetop tangisan adiknya. Lagian gue kasih tahu ya, orang yang udah mati nggak bakal hidup lagi. Nah itu dia, baik banget bukan? Alhasil si Fajar pun akhirnya bisa mengubah tangisannya menjadi bacotan akibat tak terima bapaknya di roasting oleh kakaknya sendiri, hingga berujung perbaku gedigan yang harus di stop oleh emaknya menggunakan uang santunan sebelum Ronan membuat Fajar menyusul bapaknya. Gila cuy, uang segitu diambil gitu aja. Hari demi hari si mak pun meratapi foto suaminya untuk memantapkan dirinya mencari duda yang jauh lebih good looking dan tentunya tak berpenyakitan seperti beliau. Berpenyakitan gak tuh? Dan tak berselang lama datanglah para duda perspek preman yang kedatangannya ingin meminta bayaran penggalian makam atau Fajar harus jadi samsak selama beberapa detik. Alhasil karena tak bisa bayar, si preman pun menumbuk Fajar memakai gaya meme Gregor, di mana setelah puas barulah mereka lock out dari sana. Jar, sial banget hidup lu dapet acting. Nah, beberapa hari pun berlalu, si mak pun diceritakan udah dapat kerjaan sebagai builder laundry yang berharap bisa hidup melalui loker ini. Bocil laknat. Kagak di game, kagak di real life, kerjanya buta map mulu. Tapi akibat kejadian ini, si mak pun langsung dipecat dari sana padahal baru mau memulai kerjaannya. Udah tangan gosong kayak knalpot ember, pakai dipecat segala. Si mak yang udah tak bisa mencari kerja lain dan harus jadi pengangguran untuk beberapa hari, kini mereka pun hanya bisa makan tahu dan tempe yang dicocol sambal lalapan. Buh, mantep bet itu mah. Namun tidak untuk abang-abangan ini karena baginya, Aku lebih baik mati kelaparan daripada makan kayak gini terus. buset, beginilah jika anak ketika kecil tidak pernah menonton kisah anak pinggiran. Anak zaman now mana tahu acara begituan. Nah, akibat udah trauma melamar kerja sebagai penggosok pakaian keliling, kini si mak pun mulai menjadi tukang angkat berat di pasar, menjadi builder pikul seperti suaminya dulu. Malah tepar. Melihat emaknya kerja keras sebagai kuda, Fajar pun menyuruh emaknya untuk pulang sebab kini ia menggantikan kerjaan emaknya sebagai builder pasar untuk mengantar barang-barang para minion dan berhasil gacor parah. Apapun bisa gacor parah di sini cuy. Sementara kakaknya yang enggak berguna seperti biasa pulang-pulang selalu ngedumel. Aku jadi bahan ledekan teman-teman aku. Lagian ibu kenapa sih pakai jualan asinan mangga kayak gini? Nyalon aja bu, besok-besok biar kagak malu anaknya lihat kerjaan orang tua. Kencing udah lurus, bisa-bisanya malu punya mak yang kerjanya jualan asinan. Karena malu, Ronan pun membawa kabur asinan mangga maknya untuk disantap oleh para teman-temannya. Buset dah, satu baskom enggak tuh, pulang-pulang mencret.
Tapi Fajar yang tahu kegundalan kakaknya, ia pun langsung menyuruh para pengangguran ini untuk membayar daripada asinan itu dikeluarkan dari dalam perut mereka. Alhasil Ronan yang kesal, ia pun langsung menempeleng Fajar sampai perbaku gedigan ini harus dihentikan oleh emak mereka. Kamu ngapain sih mukulin adik kamu terus? Walaupun ini cuman film, tapi di dunia nyata ada cuy. Gue dulu pernah punya temen yang malu ngakuin kerjaan orang tuanya. Goblok kali. Selesai perbaku gedigan itu, Ronan pun kembali berulah dengan diam-diam masuk ke kamar emaknya saat sedang melakukan GB pahala di masjid, di mana tujuannya untuk mengambil cuan-cuan emaknya yang padahal udah nggak punya uang. Buset dah, masih punya segepok rupanya. Si Mak diam-diam ngechat Soyam. Ketika si Mak pulang, ia pun terbagongkan melihat cuan-cuannya udah lenyap bagaikan duit untuk dikonsumsi rakyat. Apalagi anak satunya udah hilang entah kemana, karena rupanya si Ronan minggat untuk Buat DP motor. nyicil motor dong, padahal udah tahu jadi pengangguran. Mengetahui uangnya hilang, kini Fajar pun harus lebih giat lagi membantu para builder pasar untuk mengangkat barang-barang mereka, mengingat Fajar memiliki stamina anak gym. Saya bantuin nggak? Bantu, bener lu langsung dibanyaknya. Nggak apa-apa kok bang, saya bisa. Anak yang baru nge-gym maksudnya. Setelah membantu pekerjaan para builder, Fajar pun kembali berniat mencari kerjaan sampingan, meskipun semua kerjanya Fajar sebenarnya sampingan bukan tetap. Namun ketika di jalan, ia pun sempat menyelamatkan seorang bapak-bapak Facebook yang hendak nongki di warung bernama Pak Ujang, di mana untuk membalas budinya, Fajar pun diberikan sebuah loker oleh Pak Ujang sebagai penjual buah keliling dengan mengambil buah di toko si Ujang. Buset dah, mantap kali. Daripada capek-capek bayar karyawan kan, mending suruh orang aja jualin buahnya, penghasilan dari persenan seberapa banyak buah yang laku. Kala itu Boroja senang dapat loker sampingan, seorang minion pun memberi kabar kalau Mak Fajar mengalami pingsan di jalan sehingga dibawa pulang oleh para warga. Alhasil takut si Mak diapa-apain dalam keadaan pingsan, Fajar pun langsung segera pulang dan sudah melihat emaknya dalam kondisi kekurangan energi kanuragan. Ya udah Mas, kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Kebiasaannya guys ya, BPJS belum sampai ke pelosok-pelosok mungkin. Mendengar itu, para minion hanya bisa bagong AFK sebab mereka juga sama tak memiliki uang yang cukup. Anak aja makan dari program makan gratis, boro-boro nganter tetangga ke rumah sakit. Begitulah ungkapan isi hati mereka. Sedangkan di sisi lain, Ronan yang kini kerja sebagai ojek pengkolan, saat lagi nongki datanglah Pak Polisi yang ingin menangkapnya sebab motor yang dibeli oleh Ronan adalah motor hasil curian yang dijual secara bodong oleh Yoga. Yoga emang binatang. Nah, itu dia lagunya. Nah, di malam yang sama, kini Fajar pun didatangi oleh pemilik kontrakan akibat udah telat bayar kontrakan beberapa detik. Hasil karena nggak bisa bayar, mereka pun langsung diusir dari sana padahal kondisi emak lagi sakit-sakitnya. Dimana saat Fajar datang ke toko Pak Ujang untuk meminta bantuan membawa emaknya ke rumah sakit, datanglah seorang minion yang memberi kabar baik di mata gue tapi buruk di mata emak Fajar. Si Raffi tangkap polisi karena maling motor. Sehingga mendengar itu, Fajar langsung OTW ke kantor polisi untuk bertemu kakaknya dengan sedikit ngakak. Cia, ada di sel. Sampai membuat si Ronan kesal karena kedatangan Fajar hanya untuk merosting dirinya lalu pulang begitu saja. Makanya gue bilang berita bagus. Sepulangnya dari kantor polisi, si Mak pun kata dokter dinyatakan terserang tipes. Tapi Ujang tak bisa banyak membantunya sebab ia juga tak memiliki dana yang cukup, apalagi BPJS mungkin belum tercipta atau entah gimana gue kagak tahu. Namun yang bisa dilakukan Ujang hanya memberi tempat tinggal untuk mereka setelah mengetahui Mak Fajar cukup cocok jika disandingkan dengan dirinya. Lihat cocok cuy, jadi suami istri udah jadian aja bu pak. Keesokan harinya, Fajar pun kembali bekerja sebagai penjual buah keliling dengan memberi buff berupa gerobak untuk berjualan. Di mana saat berjualan, ia pun melihat seorang preman yang disebut-sebut Yoga binatang oleh kakaknya. Iya, soal motor gampang gue banyak. Tapi tahu sendiri kan, motor gue motor bekas. Makanya gue jual murah, ngerti lu. Hasil mengetahui ini begundal yang udah membuat Ronan staycation di lapas, Fajar pun langsung mengejarnya dengan ulti Zilong sampai melupakan gerobaknya sendiri sehingga ketika seorang minion gabut datang ke sana,
Si minion pun langsung menghayam maling gerobak Fajar. Niat nangkep maling, malah kita yang kena maling. Fajar yang datang ke kantor polisi, ia pun belum ngeh kalau gerobaknya udah hilang. Entah gimana pikiran Fajar, gue kagak ngerti jalan pikirannya. Karena datang-datang ke kantor polisi cuman buat nyerahin si hayam maling. Padahal udah bagus-bagus si beban keluarga ini terkurung di sel selamanya agar mempercepat durasi kesuksesan Fajar. Padahal Ronan 11-12 sama maling. Ketika Fajar kembali ke kios Ujang dengan wajah memelasnya, ia pun bilang ke Ujang kalau gerobaknya udah dimaling saat ia lagi ngejar maling. Alhasil mendengar itu, istri Ujang yang kebetulan ada di sana langsung memaki-maki si Fajar kurang ajar, bahkan menyuruh Fajar dan emaknya untuk lokot dari kiosnya selesai tinggal dan bekerja di kios akibat baru sehari kerja udah menyebabkan kerugian yang mantap jiwa. Nah, di samping itu, Ronan yang udah dituduh sebagai maling bukannya menjelaskan ke para warga agar tak salah paham yang ada... Orang-orang mikirnya gue maling. Kenapa nggak sekalian aja gue jadi maling? Mengikuti kata-kata Joker ya guys ya, maling tercipta dari anak durhaka yang dituduh maling. Hari demi hari Fajar dan emaknya kini harus tinggal di emperan toko mengcosplay menjadi anak pung tambah pungut. Apalagi kini Fajar hanya bisa bekerja sebagai tukang sampah yang penghasilannya hanya cukup untuk membeli makanan seporsi. Widih, pahit banget ya guys ya hidupnya. Makanya guys, ingat bersyukur. Sepahit-pahitnya hidup kalian masih pahitan. Ya expander yang nabrak Porsche. Canda gue bang, untung gak ada expander di rumah. Di malam yang sama, kini Ronan pun mulai beraksi mencuri vario ember milik seorang minion yang bisa-bisanya nganggur di jalanan rumah elit bikin garasi. Asyulit. Alhasil dengan tutorial yang dipelajarinya melalui Yandex, dengan easy-peasy-nya si Ronan membawa kabur motor tersebut. Bisa-bisanya udah naruh motor di jalan, kuncinya pun ditaruh di sana juga. Keesokan harinya di tempat Ujang, sayangannya pun secara tidak sehat menaruh buah-buah yang tidak lezat dan berbiji nolan. Alhasil ketika customernya melihat buah-buah yang busuk, Kok jeruknya busuk gini? Iya nih, apelnya juga pada busuk semua. Padahal itu kios jual buah boleh milih mana yang segar mana yang busuk loh. Minion gendeng, elunya aja milih yang busuk blok. Customer Ujang pun tiba-tiba pergi dari sana karena takut buahnya busuk semua meskipun sudah diperbolehkan untuk milih sendiri. Ya biasalah, belum kena buff otak dari monton. Dari kejauhan bacotan pesaing Ujang pun didengar oleh Fajar yang udah berbuat sebuah kebegundalan. Jadi kalian berdua ya yang udah gua curang di tempat Mang Ujang. Dimana walaupun udah disogok seperti para warga Wakanda ketika terkena masalah, acuaks. Si Fajar pun malah menolak dan lebih memilih untuk melakukan salam olahraga dengan mengedik-dik mereka. Meskipun ujung-ujungnya si Fajar harus tepar mengenaskan. Akibat kejadian ini datanglah satpam pasar. Sejak kapan pasar ada satpamnya? Palingan kang parkir gaib. Bersamaan dengan Kang Ujang yang akhirnya tahu siapa begundal yang udah menaruh buah-buah busuk di tokonya, sehingga dua begundal ini langsung diangkut untuk diberi sanksi sosial. Asik, sanksi sosial nggak tuh? Mengetahui Fajar yang udah berhasil mengungkap kebenaran, akhirnya Kang Ujang bersama istrinya mau menerima Fajar kembali sebagai bentuk balas budinya. Kalian tidur di depan emperan toko suami saya karena nggak punya rumah. Ya elah pakai nanya. Ya iyalah, emang ibu kira karena apa? Tukar nasib. Dimana istri Ujang memberi tempat tinggal Fajar di sebuah gudang rumahnya yang kebetulan tikus-tikus berdasi di sana udah pada ditangkep. Ada juga sih yang lolos. Hari itu juga mereka pun langsung diantar ke gudang yang akan dipakai tempat tinggal. Bahkan sesampai di sana, mereka harus bersih-bersih terlebih dahulu agar setelah bersih-bersih barulah mereka bisa GB pahala bareng-bareng. Mendoakan agar Ronan kembali ke jalan kebenaran. Meskipun di hari yang sama, lebih tepatnya di tempat Ronan, ia pun mulai menjual motor hasil curiannya dengan bapak ini. Lagian gue dituduh maling motor. Ya udah, gue jadi maling beneran aja. Mantap bang, selamat ya atas pencapaiannya. Apalagi ketika hari udah malam, si Ronan mulai beraksi kembali dengan pura-pura tepar di jalanan. Dimana setelah dibangunkan, Ronan pun memberikan serangan kejut sampai berhasil membawa kabur motor meskipun identitasnya sempat terungkap. Orang tua susah-susah doain, ini anak malah ngepus dosa terus.
Selesai beribadah, datanglah istri Ujang yang menawari loker sebagai penjual buah lagi untuk Fajar karena rupanya Nima udah melupakan insiden gerobaknya yang dihayam maling. Tapi Bu, saya masih nggak enak soal permasalahan gerobak yang saya hilangin. Oh, nggak apa-apa kok, Jar. Kamu bisa ngantiin uang gerobak itu kapan aja kamu bisa, ya? Ternyata masih ingat? Udah ditolong, masa lalu masih aja dijadiin utang. Dimana setelah gerobaknya hilang, Fajar pun ditawari jualan pakai mobil sport car 2 pintu yang kebetulan nganggur meskipun sebenarnya Fajar tak bisa menyetir. Santai. Di film ginian sekali belajar langsung bisa gaspol cuy. Ya, yang penting jangan nabrak Porsche aja. Di sisi lain, korban begal Ronan pun datang ke kantor polisi untuk dibuatkan lukisan wajah Ronan. Bal dan matanya agak sipit. Dan mukanya juga tirus. Baik, Pak. Anjas, yang lukis keren bet cuy. Agar Pak Pol bisa segera menangkap siapa pelaku begal yang meresahkan rakyat Nganjuk City. Nah, beberapa hari pun berlalu saat Ronan sedang hunting motor apa yang enak dibegal. Fastmat bang, fastmat. Ronan pun gak tahu kalau itu motor yang terparkir adalah umpan sehingga terjadilah kejar-kejaran sampai Ronan menabrak sebuah mobil sport 2 pintu yang dikendarai oleh Fajar. Kala itu saat polisi mengungkapkan identitas Ronan, Fajar pun terbagongkan sebab mengetahui kakaknya kini terinspirasi jadi maling setelah dituduh maling. Bahkan ketika Fajar memberitahu maknya, begitu terkejutnya si mak mengetahui kalau anaknya yang udah menghilang selama ini malah staycation lagi di penjara. Ibu gak mau, Nak. Kenapa sih Raffi itu selalu membuat kecewa ibu? Di hari yang sama setelah tertangkapnya Ronan, kini maknya pun menjenguk Ronan untuk merostingnya. Akhirnya gak punya anak beban. Gitulah kira-kira kata-kata si mak. Sampai-sampai si mak tak mau membantu Ronan untuk bebas karena saya tidak punya uang. Ibu gak bisa ngeluarin kamu dari sini. Cia, kasian. Sepulangnya dari sana, Ujang pun memberi Fajar brosur lomba pengusaha muda yang hadiahnya mantap jiwa berupa uang tunai senilai 100 juta. Hasil mendengar kata cuan, Fajar pun langsung mendaftar dan mulai diwawancara tentang tema yang diambil Fajar adalah usaha buah-buahan. Karena di Indonesia ini banyak varian buah-buahan. Saya yakin selain buah-buahan mengandung banyak vitamin, tapi buah-buahan itu juga bisa diolah dan kita bisa menjadikan usaha. Dimana dengan wawancara tersebut besoknya saat hari penilaian yang entah ini lomba dinilai dari mananya gue kagak tahu. Perlombaan di bidang argo industri sudah selesai dan diikuti oleh ratusan pengusaha muda dari semua provinsi. Bohong, mana ada ratusan, sepi amat tuh buktinya. Karena bisa-bisanya saat penilaian juri langsung menunjuk Fajar sebagai juara satu pemenang lomba UMKM dengan predikat terbaik. Gila nggak tuh? Dan juara pertama yang akan mendapatkan modal sebesar 100 juta rupiah adalah Fajar Nugraha. Enak kali kan cuy kalau hidup jadi MC. Enak kali kan cuy kalau hidup jadi MC. Itu yang duduk-duduk NPC semua kagak ada gunanya ikutan ginian. Pulang. Mendengar namanya sebagai juara satu, Fajar pun pulang-pulang auto full senyum hampir ingin menggunakan uangnya untuk nyalek. Tapi beruntung karena pemilu udah lewat, Fajar pun mengalihkannya untuk membuka usaha toko buah sama seperti Kang Ujang. Nah setelah setahun membuka usaha, kini toko buah Fajar pun udah ramai akan buah-buahan import ekspor lokal, internal, eksternal, wah semualah pokoknya. Bahkan baru aja setahun membuka usaha, kini usahanya jauh lebih maju ketimbang Kang Ujang. Gua jadi Ujang, auto jadi begundal sih, irilah cuy. Dikasih buff sama Monton. Apalagi setahun di penjara, akhirnya si Ronan bisa bebas. Begal di penjara setahun, mana mungkin. Dimana kini ia mulai sadar sifatnya selama ini begitu membegg-ST-kan dan memutuskan ziarah ke makam bapaknya untuk meminta maaf. Lalu film ini pun ditutup dengan kedatangan Fajar yang melihat kakaknya udah tobat sehingga mereka pun bisa merekrutnya kembali, lumayan dijadikan karyawan dengan upah makan dan mes untuk tempat tinggal. Wah, daripada susah-susah nyari builder, mending gunain keluarga yang baru tobat.